Bismillah. Butterfly di Aku saat tidak ngepung menyatakan luhur. cinta dengan aku mencintaimu. Halo, selamat datang kembali di podcast Raksama. Kita akan membahas topik yang sebenarnya bukan aku sih ini yang ngusulin, tapi beliau ini yang ngusulin, pengen membahas butterfly, butterfly era, Butterfly butterfly mesat saat ngapung ngapung luhur. Nah, luhur. itu kembali ke sana ya. Langsung mulaikan podcastnya. Jadi gimana tah butterfly era menurut seorang yang request tema ini? Butterfly Oh, bagus era. sekali ya. Ya namanya tuh butterfly. Ya kupu-kupu Butter itu melayang-layang. bukannya itu ya, butter cookies gitu. Mentega. Berarti mentega terbang. Ya betul. Oh, Tuh bisa mikir tuh. Jadi gini, mungkin butterfly era tuh lebih identik dengan uh, pasangan, dengan perasaan uh, antar pasangan mungkin ya. Karena kalau jomblo gak mungkin ngerasain butterfly era gitu, kecuali butterfly eranya itu dengan alasan yang lain. Aku gak tahu sih kayak apakah ada alasan yang lain yang memicu butterfly era ini gitu, atau hanya cuma uh, di hubungan aja gitu. Karena identiknya butterfly era itu ketika kita menjalin suatu hubungan dengan penuh keindahan gitu. Mungkin masa-masa jahiliyah ya. Ya karena pada saat itu kita tuh emang nggak fokus ke mana-mana gitu, nggak fokus ke mungkin nggak ke kerjaan atau belajar dan lain-lain. Kita kayak emang dunia itu serasa milik berdua, kayak aku dan dia itu kayak wow banget gitu. jadi Anjay. mungkin kalau dari segi pasangan yang baru jadian gitu mungkin ya. Masuk gak sih? Bisa juga sih karena biasanya kan baru jadian tuh orang-orang kayak banyak saltingnya, banyak terbangnya. Mungkin kenapa dinamain butterfly era tuh karena saltingnya itu nih Kak Wisnu pernah ngerasain gak sih ketika misalkan punya pacar Kak Wisnu tuh pernah pacaran gak sih atau emang Ikhwan sejati nih? Kok pertanyaannya kayak Enggak, maksudnya kayak maksudnya nanya aja kayak siapa tahu kayak ngejek gitu. Kak Wisnu ini Pernah pacaran gak? Kayak kan maksudnya tuh Kak Wisnu aku Islami tahu kamu gitu. banyak ceweknya, cuman pertanyaannya gak gitu juga lah. Enggak, maksudnya aku mau nanya biar ngejelasin bahwa oh Kak Wisnu juga pernah ngerasain gitu. Nah aku pengen nanya aja gitu. Sebenarnya yang belum ngerasain butterfly effect tuh kalau aku pribadi belum, Oh tapi iya, kalau dalam istilahnya itu aku udah ngerasain, tapi dulu aku sebutnya bukan butterfly apa? era tapi Cinta monyet. mabuk cinta. Oh, mabuk-mabuk cinta. Asik. Pendangdut. Dangdut. Kalau lihat dari definisinya, oh sama kayak mabuk cinta deh Ya gitu. mungkin lagi di mabuk cinta, mungkin istilahnya agak beda dikit, tapi konteksnya harusnya sama ya. Ya kalau dilihat definisi Google gitu, Eh, kayak itu mabuk cinta kalau aku ya dulu. ya, Mungkin pergeseran istilah namanya aja mungkin jadi ya butterfly biar era. lebih Islam, bukan Islam ya, lebih Lebih formal kekinian aja mungkin. gak sih? Kayak kalau Enggak mabuk sih. kan takutnya gimana Iya gitu. sih, jadi bisa jadi. Gitu. Jadi ketika kita awal mungkin dekat dengan seseorang yang apalagi seseorang itu yang diinginkan, kayak awal-awal pacaran, awal-awal jadian tuh kayak emang waktu-waktu yang menyenangkan ketika semua hal bahkan chatan sekalipun itu menjadi menyenangkan gitu. Kayak pertemuan awal-awal, pertemuan pertama. Padahal kalau kalau diulang lagi gitu, misalkan kalau kita chatan gitu ya, Mm-mm. sebulan lagi ataupun udah nggak berhubungan, dibaca lagi geli gak sih? Ya betul. Tapi pas Justru di butterfly era itu itu kayak kayak lucu-lucu gimana. betul lucu dan gak mikirin itu Iya. sama sekali. Nah, Tapi kalau dulu ya istilahnya mabuk cinta sih kalau iya aku ya. betul, betul. Tapi ketika kita udah maksudnya udah agak dewasa atau
comeback ke masa lalu, flashback ya ke masa lalu kayak ya anjir orang baheula naonan sih kayak gitu geuning euy. Ibaratnya status Facebook kita langsung delete gitu ya. Ya Salah satu bentuk ke apa sih ini gitu. ya apalagi kayak kita misalkan kalau anniversary di Facebook dulu saling ngucapin tag di Facebook kayak Kamu terus pernah gitu Mu? kata-kata pernah karena Ih aku Nora, terlalu banyak Nora dekat pisan sih. sama cewek dulu tuh jadi kayak sebenarnya aku orangnya cool tapi karena ngehargain cewek aku dulu jadi aku juga kayak kasih ucapan-ucapan kayak gitu kayak selamat malam gitu dan lain-lain di pas dan pas di flashback lagi kok iya anjir kok orang pernah gini ih aib orang cik orang teh gitu tapi dulu itu nggak pernah ngerasain maksudnya nggak pernah mikirin pandangan orang lain Ya karena terhadap kan istilahnya status kita masih ya ya makanya istilahnya mabuk karena ya istilah mabuk kan kalau mabuk ya ya kayak ya udahlah mabuk gitu. ya Ya meskipun kalau dalam istilah sebenarnya ya mabuk tuh ya kehilangan sadar ataupun nantinya merugikan tapi mabuk cinta juga merugikan teman tahu kayak lo memilih bermain dengan cewek ketimbang bermain dengan teman-teman kalian gitu yang awalnya teman-teman kalian yang selalu ada gitu tapi ketika mabuk cinta itu ya lo milih dia gitu yang baru datang di hidup jadi ya namanya makanya disebut mabuk cinta tuh ya karena meresahkan juga buat sekelilingnya sih gitu jadi mungkin menurut gue pribadi ya mungkin hanya pergeseran kata aja tapi kalau maknanya sama sih tapi terlepas dari itu ya kalau dilihat dari butterfly era ini aku bisa mengkategorikan dua ada kategori dua nih dari butterfly era yang pertama kalau butterfly era tuh bisa sendirian dan yang kedua itu udah ada hubungan gitu keduanya jadi butterfly era enggak satu pihak gitu. Jadi kalau kita dikasih nama lagi kalau sendirian butterfly eranya sendirian itu disebut nama mabuk cinta. Tapi kalau butterfly eranya udah jadi pasangan, udah itu disebut bucin tau. nah iya Kayak itu mereka lagi bucin gitu. Nggak ada jarang sih ngedenger istilah saya mah kerbucin tapi sendiri gitu. Tapi disebutnya kalau dengan tolol gitu ya tolol karena cinta itu disebut mabuk cinta kalau sendiri kalau berdua ya bucin gitu tapi iya dua-duanya butterfly era ya. gitu kalau menurut Jadi aku mungkin kayak butterfly era itu lebih ke dua pihak ya ya kalau dibaca di Google mah kayak keduanya masuk sih ya keduanya masuk karena emang mungkin saling terbang saling salting ya saling mencintai tapi kalau sepihak juga kalau sendiri juga bisa dikatakan butterfly era gitu tapi kalau aku pribadi ya dibedakan itu kalau butterfly era sendiri itu mabuk cinta kalau berdua ya bucin gitu mungkin jadi dua makna jadi satu mungkin ya butterfly era ini dan terus menariknya kalau butterfly era tuh lebih ke mencintai secara ugal-ugalan atau brutal keduanya kayak oh jadi lebih ke sana mungkin ya jadi kayak benar-benar brutal banget kayak mencintainya jadi kayak yang satu ngusahain buat ini yang satu juga ngusahain buat ini jadi mereka itu ada feedback jadi ini benar-benar keduanya gitu ya betul kalau sendiri berarti nggak termasuk butterfly era tolol badut aja sih gitu tolol badut tolol bangsat ya bu jadi kalau sendirian itu nggak termasuk butterfly era tapi ketolol aja mungkin ya tolol tapi badut kalau dulu ya istilahnya ya mabuk cinta itu ya mabuk cinta tuh pasti tolol sih ya gitu tapi menurut Wisnu nih emang kayak emang orang yang cinta tuh tolol gak sih maksudnya tuh kayak apalagi kayak buat dia tuh tahu dia cinta sendiri dia tuh tahu itu bakal sakit dan dia juga tahu gitu bahwa dampak dari cinta itu misalkan bakal luka lah tapi emang
kenapa disebut tolol tuh, dia tuh memaksakan perasaan itu kan, maksudnya tuh kayak udah tahu sakit tapi tetap dijalani, udah tahu bakal ditolak misalkan tapi diungkapkan Iya gitu sih. misalkan. Kan kata-kata tolol itu kan buat yang, maksud aku tuh kayak udah tahu sakit gitu tapi dijalani gitu. Tapi kalau udah tahu sakit dan dia menerima sakit itu mungkin itu bisa jadi parameter buat cintanya tuh tulus gitu mungkin ya. Tapi itu Kalau tolol gak sekarang, menurut kamu? kalau menurut aku ya udah enggak sih, kalau kalau dia sadar bahwa Ya. ini akan sia-sia atau gak akan ada feedback, itu mungkin nggak, udah gak termasuk tolol. Tapi kalau yang tolol tuh misalkan ya udah diperingatin sama teman misalkan bahwa cewek itu, kita analogikan cewek ya karena kita cowok gitu. Misalkan cewek itu manfaatin doang nih uangnya aja misal kasarnya gitu, tapi dia malah malah kekeh terus gitu. Itu sih yang mungkin tolol gitu. Tapi beda lagi ketika kamu dimanfaatin sama cewek itu gitu, tapi dia tahu iya aku dimanfaatin tapi aku juga bahagia gitu, meskipun tetap dipandang tolol tapi dia sadar ya, ya udah gitu, nggak termasuk tolol kalau menurut aku ya. Oh Tapi ya. Jadi iya, kalau misalkan kalau ngungkapin doang mah itu kan emang kayak, oh ngungkapin gimana ya kayak ngungkapin perasaan dan udah tahu bakal luka, itu tuh kayak lebih ke ya, itu mah kayak beda hasrat kan dianya aja pengen ya. kayak gitu. Beda. Tapi kalau udah misalkan udah ngungkapin dan lain-lain, si ceweknya misalkan udah nolak tapi justru malah memanfaatin dia, tapi dianya itu enggak, eh malah tetap dilanjutin walaupun tahu dimanfaatkan, Entah itu yang tolol berarti. simpelnya udah tahu gak bakal diterima tapi nembak gitu. Tapi kalau itu tolol gitu ya, Mm. udah tahu gak bakal diterima tapi nembak, itu tolol. Tapi udah tahu gak bakal diterima tapi confess doang, Mm. itu mungkin nggak tolol gitu tapi beda tipis kan. Ya, tapi mungkin lebih ke daripada dipendam. Ya itu Kan mungkin siapa tahu juga meluapkan aja diterima kan. karena ada kata-kata si Iya. cantik milik si Iya. pemberani, kan siapa tahu itu Ya tapi persenanya udah dapat ya. nggak ngarepin diterima Ya, tapi cuma confess doang, nah itu mungkin tipisnya tolol gitu. Kalau udah tahu gak cinta ya confess doang, mungkin bukan nembak gitu. sebelum confess juga harus mempersiapkan diri dengan baik ya, karena emang Nah, harus berdamai dulu. Apakah ketika sesudah penolakan, confess apakah nanti misalkan ketika penolakan kita bakal baik-baik aja atau enggak gitu, harus dipertimbangkan dulu nih buat nah bisa. para jomblowati ya, jombloan. Ya kalau kalau confess sih ya udah pasti nggak sakit hati sih kalau menurut aku ya, Ya, karena ya dia confess doang gitu, ya, terlepas dari reaksinya orang yang kita confess gimana. Tapi kalau untuk mempersiapkan hati yang terluka ya itu. Tapi kalau udah mempersiapkan untuk patah hati ya, aku mah ya ibaratnya mempersiapkan confess juga harus disiapkan. Kayak misalkan kan ada istilah kesalahan laki-laki itu potong rambut sedikit atasnya ya, dan juga mengungkapkan perasaan. Nah, ya, confess itu kan mengungkapkan perasaan, pasti asing-asing tuh pasti ada sih. Meskipun kita awalnya bukan nembak ya, sebatas kompes gitu, dan untuk melegakan kita aja bahwa lega nih udah mengungkapkan sebatas itu. Tapi asing itu pasti ada sih, kayak masih eh, awalnya temen dan ngajak ngobrol biasa aja, pasti itu ada gap ataupun barrier yang terpasang otomatis ketika kita confess gitu. Makanya ya kalau gak yakin diterima confess aja lah gitu. ya. Confess aja ya guys, jadi jangan takut buat ditolak, rawan rasa takut itu guys. Jadi Bukan inti, takut ditolak, kan udah yakin ditolak mata confess. Namun yakin tapi tetap kayak rasa masih sakitnya itu ya. bakal ada sih kayak gitu, walaupun kayak kita siap untuk ditolak tapi tetap aja gitu. Tapi kalau diterima ya itu beruntung banget sih. Tapi pasti banyak juga kalian yang udah confess tapi si pasangannya itu masih mempertahankan kalian, mungkin kalian jadi teman cerita dan lain-lain. Kalau yang belum tahu ya, definisi confess menurut kita, menurut aku sih pribadi, Mm-mm. ya confess tuh sebatas kayak nembak tapi nggak harus pacaran gitu. Jadi confess tuh ya mengungkapkan aja. Kalau nembak kan mau Ya, gak jadi pacar aku gitu. mm-mm. Kalau confess
kayak aku aku suka sayang kamu. kamu, aku cinta kamu, ya udah itu terserah kamu gitu. Iya. Gitu. Tapi tidak dipungkiri ketika confess itu ada harapan yang tersampaikan kan. Kayak misalkan apakah misalkan nih dari Kak Wisnu nih ketika pernah confess, ada gak harapan kecil bahwa itu mau diterima gitu, misalkan kata-kata itu pengen atau pengen ngedenger dia juga suka kamu. Kalau aku ya, karena itu kalau aku mengharapkan dia cinta balik tuh ya bukan confess yang dari awal dulu. Aku confess tuh ya pasti nggak mengharapin itu gitu. Toh ketika misalkan orang yang kita confess juga suka, nggak langsung, gue yakin nggak langsung pacaran sih. Oh iya. Kalau aku ya, tapi karena niatnya confess ya udah gitu. Kalaupun dia suka, ya mungkin lanjut PDKT mungkin ya nggak akan asing mungkin. Ya Nggak mungkin ngalamin juga sih, ada yang confess tapi jik balik suka belum. ya, jadi mungkin gak akan secanggung Ya saat paling gitu. ini misalkan. Ya sih, cuma Aku tuh mungkin mau nanyain pengalaman Mufti tapi terlalu banyak lah enggak segala. sih, sedikit. Serius sedikit. Jadi orang yang emang mungkin kayak aku tuh kelihatan banyak cewek dan lain-lain, tapi Gak justru kelihatan sih, emang jelas. tapi maksud aku tuh orang yang benar-benar aku terima atau aku apa ya namanya tuh, yakini sudah menjalin hubungan itu orang-orang yang cuma ada beberapa orang, nggak sampai ke ribuan atau puluhan, bahkan di bawah 5. Cuma emang 50. 500. 500. Oke. Enggak anjir. Cuma emang kayak looknya tuh aku tuh kayak banyak cewek padahal enggak. Enggak salah. Enggak salah lagi. Enggak lah, kayak aku dulu sempat ngejalin hubungan lama dan sampai saat ini belum ngejalin lagi gitu. Tapi kan kembali lagi Butterfly Era itu awalnya pasti di TikTok dah. Katanya video-video itu gimana tah? Video kayak gimana? Kita udah searching di Google tuh ya awalnya di TikTok yang berbentuk video. Itu inspirasi eta di mana awalnya? Manggih di mana? Ada temen yang bilang sih itu lagi Butterfly Era gitu. Temen cewek kan? Temen cewek yang punya temen lagi pacaran dan lain-lain. Jadi kayak dia tuh seneng-seneng terus berduaan terus sama pacarnya dan lain-lain gitu. Dan berarti zaman sekarang Era namanya menurut Butterfly teman-teman Era. itu ya itu ya pasangan itu ya. Ya betul, pasangan gitu. Dia tuh lagi emang terbang-terbangnya gitu. Mungkin dia belum ngerasain jatuh atau sayap patah gitu, atau hujan misalkan yang ngehambat terbangnya gitu. Karena kalau diibaratkan dari kata butterfly juga kan mungkin kupu-kupu ya. Kayak lebih dia tuh lagi cantik-cantiknya, Tapi lagi iya kalau terbang dan bisa lain-lain. sih dianalogikan. Tapi kalau dari Google mah tuh butterfly itu kan bergebar-gebar gitu ya sayapnya. Nah itu yang dirasain katanya. Jadi si hati itu lagi berdebar-debar. Jadi butterfly. Tapi kalau berbunga-bunga kayak sayapnya ya masuk juga sih. Ya maksudnya tuh lebih ke dia tuh lagi terbang, lagi bener-bener awal gimana ya, dari misalkan dari kepompong, dari kejombloan dia terus jadi kupu-kupu terus terbang, itu tuh lagi seneng-senengnya, lagi indah-indahnya. Dia tuh belum nemuin hujan misalkan, dia belum nemuin apa sih biasanya ngehambat kupu-kupu buat terbang lah gitulah. Ya seperti itulah gitu maksudnya tuh. Awal-awal kan yang misalkan Wisnu rasain juga, orang yang awal-awal pacaran tuh kan kayak gitu. Nanti ke depan-depannya ada permasalahan gitu. Mungkin butterfly eranya tuh bakal hilang. Ganti era gitu. Iya. Era presiden. Era era makan gratis. Atau tong diarahkan ya pernah namun sih. Gitu. Butterfly era. Tapi ya kalau menurut aku masih bucin aja sih sebenarnya. Ya tetap kalau intinya tuh lebih ke bucin sih. Cuman
ya butterfly era tuh bisa sendiri bisa berdua. Kalau bucin kan pasti berdua. Nah kalau butterfly yang sendiri itu mungkin mabuk cinta Ya. gitu. Sekarang mungkin lebih ke bucin butterfly era tuh lebih ke standar TikTok ya, mungkin kayak ke Kan standar pantai dan TikTok sih. lain-lain. Buat kalian yang hidup di standar TikTok, uninstall aja lah TikToknya. Unfaedah, tapi aku masih scroll guys. Ya, aku pengen Iya nggak semua berbebas. faedah tapi ya Ya, betul. kitanya masing-masing aja lah. Kalau baik ya baik. Kan banyak sekarang penghasilan di TikTok ya. Yang mau Atau gabung update jadi promosi dah. yang mau jasa desain juga boleh. Ya, Aduh. kayak gitu sih. Karena standar TikTok jadi semuanya berubah mulai dari spek dan lain-lain juga. Bahkan ada spek yale-yale kayak gini kan. Ya, Yang yale. hijab-hijab backsoundnya suara. Terus Tapi aku ada tuh banyak sih. kadang aneh tuh ke orang yang ketika dia punya pacar digedeinnya tuh kayak pacaran dan lain-lain pokoknya. Pas jomblo. Tapi pas jomblo kayak bisa Jomblo bisa bilillah. ya Allah. Allah lagi. Maksudnya aku tuh Aku tuh pernah lihat status itu di kamu dah. karena aku udah lama jomblonya. Ya status nanti gitu, jomblo bisa bilillah, jomblo gitu tah. Ke jomblo nanti. Ya itu Kayaknya kayak kalau aku sendiri yang emang udah lama nggak ngejalin, berarti udah berapa tahun ya? Udah 2 tahun mungkin lebih, 3 tahun ngejomblo. Percaya gak sih? kayaknya nanti dah. Sumpah aku belum pernah pacaran lagi semenjak putus yang 4 tahun. Itu tuh lebih ke Trauma. ngeyakinin diri, terus belum siap Trauma sih. buat ini. Iya trauma sih. Tapi aku orang yang jarang, ya trauma juga sih. Tak gitu atuh. Tapi aku orang yang jarang ngelibatin Allah dalam pacaran gitu. Ngerti gak sih? Wow. Maksudnya kayak ngelibatin Tuhan dalam pacaran. Wow. Ya itu gak boleh kayak lu mikir wow. apa sih ngelibatin itu? Karena mungkin pacaran juga gak ada di agama gitu ya. Iya, maksud aku tuh kayak jangan ngelibatin itu, maksud aku tuh. Kalau misalkan udah lamaran mungkin bisa ya. Ya mungkin Udah karena ada keikat. situasi Keikat lah. khusus gitu. Udah keikat, keluarga juga udah keikat Ya, kan dan kalau lamaran. ya wajib menafkahi sebagian juga kalau udah lamaran tuh. Tapi maksud aku tuh kayak maksudnya kayak ngelibatin ibaratnya Tuhan personal sama kita aja gitu maksudnya tuh. Kadang ada yang berdoa kayak gini kan, Jangan nangis tuh. enggak sih, maksudnya lebih kayak aneh aja gitu. Dan kadang ada yang doa kayak gini misalkan jika dia jodohku dekatkanlah, tapi jika bukan jauhkanlah dan lain-lain lah. Mungkin sering didengar tapi juga. pas dijauhkan Iya kayak marah. Terus dia kenapa tuh kesel, Tuhan gitu. kenapa? Maksud aku tuh kayak mungkin itu tuh jawaban gitu. Gitu mungkin jodohnya tuh aku bukan dia gitu. Bukan. Canda. Aura apa ya? Buaya yang gitulah. Maksud aku tuh ya sebisa mungkin gitu. Karena kayak tidak gimana ya ngelihatnya tuh ketika ngelibatin itu di pacaran itu kan ya alhamdulillah masih ingat walaupun lagi gitu, tapi semoga aja itu jadi gimana ya, pengingat aja lah buat orang-orang yang pacaran misalkan ngelibatin Allah dan lain-lain, semoga pada sadar aja. Karena kalau lagi maksiat mah gak usah diingetin ya, karena emang udah pro Wisnu juga. Kadang aduh. Jadi gitulah butterfly era. Kalau Jadi aku Islami ya tadi. definisinya. Jadi kak Islami deh. Naon lah. Karena namanya. Saya mah ya kalau aku mah ya gitu. Butterfly era tuh yang aku pahami ya. Kalau satu orang jadi mabuk cinta, kalau dua jadi bucin. Aku nih pengen nanya nih, mabuk cinta pas dulu gitu,
ketika dulu Wisnu mabuk cinta tuh kayak gimana gitu. Ya gitu mabuk we Maksudnya liur. lebih kayak maksudnya kayak gimana kelakuannya gitu. Tolol sih udah gitu. Tolol. Nggak sih kayak lebih gimana sih pacaran dulu Tapi kayak itu kata tolol pasti pendengar paham sih, apalagi yang punya temen kalau punya pasangan tuh bucinnya tolol banget tuh pasti udah paham gitu. yang paling lucu atau paling kayak ya anjir galau orang dulu sampai kayak gini. Ya kayak udah gitu pasti paham lah, mabuk cinta Enggak pengen tolol dijelasin udah. aja we ke Wisnu dulu kayak gimana tololnya. Sama sih ya, intinya pasti sama lah definisi tolol kalian dan aku juga sama lah, intinya mabuk cinta tuh ya tolol udah. Kayak apalagi kalau mabuk cinta terus diselingkuhin kayak Kan mabuk cinta belum jadi biasanya karena sepihak kan, oh iya sih. belum jadi. Soalnya aku nggak pernah Bukan ngerasain. diselingkuhin berarti, tapi milih orang lain. Oh, beki we mabuk asli berarti. Tolol sih, itu kan tolol Ya, gitu. Kalau bucin, ya kita lihat 2 orang bucin pasti geli sih. Tapi gimana ya? Ibaratnya kalau kita punya pasangan juga terus bucin, pasti kita diingetin kalau kamu terlalu bucin tuh ya gak bakal ngaruh. Kayak masih biasa, aku gak bucin kok, padahal sudut pandang orang lain gitu bucin. Dan itu bisa dirasakan ketika kita yang melihat bukan yang merasakan gitu. Kalau yang merasakan bucin, pasti yang melihatnya tuh geli gitu, padahal yang pelaku bucinnya kayak biasa-biasa aja gitu. Pas kita pun kebalik misalkannya, ketika kita jadi yang lihat orang bucin itu pasti geli juga gitu. Tapi pas ketika kita jadi pelaku bucin, biasa sih gitu. Gitu dah. Matakan bahkan channel YouTube apa lupa lah dulu tuh yang membahas mabuk cinta. Dia paham banget soal mabuk cinta ketika awal ketemu pasangan. Dia paham banget bagaimana proses mabuk cinta akhirnya bakal gimana, tapi dia gak menjamin dirinya sendiri ketika dia mau menemukan orang dicinta dia gak bakal mabuk gitu. Tetap meskipun paham mabuk cinta, menanggulanginya gimana tetap bakal mabuk cinta gitu. Ya sama halnya ketika lo nonton bola dan lo misalkan itu bola gitu kok gak bisa ditendang gitu. Ya itu lo sebagai POV penonton gitu kelihatannya gampang. Tapi ketika lo jadi pemain ya beda lagi, bakal beda rasanya gitu. Jadi penonton dan pemain pasti bakal beda gitu. Itulah agak ribet tapi ya komen lah menliur gitu. Ya udah. Ayo deh itu. Mungkin itulah ganti topik aja. Yang kewe itu lagi. Emang ayo naon? Banget aku pasti. Ya udah next lah. Yang terakhir butterfly. Saat ngapung luhur, terima kasih.